Hai semuanya, aku mau buat tutorial look kayak gini. Nah, ini dia bare face model aku. Pertama-tama di skin prep terlebih dahulu, lanjut pakai foundation dengan kuas. Nah, foundation ini emang kayak kesannya pol kayak tebel gitu, padahal ini nggak tebel, ini tipis, cuman memang warnanya beberapa tingkat lebih putih supaya nanti nggak dekil gitu. Nah, pertama kita aplikasinya pakai kuas dulu supaya full cover. Selanjutnya di tap-tap pakai tangan supaya foundationnya tuh bener-bener mateng gitu. Tandanya kalau misalnya udah mateng adalah foundationnya udah nggak nyeplak jari lagi. Nah, itu baru boleh dilanjut dikasih bedak tabur. Ini lanjut aja, terus lanjut yang sebelahnya lagi, dan saat pengaplikasian foundation itu memang harus sabar ya, supaya foundationnya itu tuh bener-bener matang sempurna. Karena kalau misalnya kita keburu-buru takutnya malah foundationnya tuh belum mateng, masih kayak basah gitu. Terus untuk campuran foundation, kalau aku sih lebih suka lebih banyak padatnya daripada cairnya. Jadi dia nggak terlalu lama kita nunggu kering gitu. Terus aku pribadi juga nggak terlalu suka foundation dibakar karena jadinya terlalu kering banget. Jadinya aku cuman kayak nyampur biasa aja. Pertama pakai kuas atau pakai cushion puff, lanjut baru pakai tangan. Itu kalau pakai jari tuh harus banget sih kalau buat aku. Setelah rapi lanjut kita kontur. Nah, ini kontur aku pakai spons kotak gitu sama kuas. Spons kotak untuk di bagian hidung, sedangkan kuas untuk di bagian pipi, jidat dan juga jawline atau dagu. Nah, untuk bentuknya kalau khusus di bagian pipi itu aku biasanya bentuknya segitiga, dari telinga ditarik ke mulut tapi berhenti di tengah-tengah. Terus bisa diambil yang atasnya dari bagian cuping atas telinga dan bagian tengahnya dari bagian jendolan telinga yang tengah itu. Itu parameter termudah untuk menentukan kontur agar tidak terlalu naik dan tidak terlalu turun. Untuk bagian dahi aku bikinnya tergantung dengan bentuk mukanya. Kalau misalnya Dewi ini bentuk mukanya kan udah oval, jadinya aku kasih segitu aja. Tapi kalau misalnya bentuknya lebih lebar lagi, biasanya sih aku banyakin lagi sih. Terus jawline kasih sedikit-sedikit aja, yang penting kesannya lebih tirus. Nggak usah terlalu gelap juga ya warna konturnya supaya nggak dekil. Kemudian untuk blush aku biasanya pakai warna yang pink-pink coral gitu supaya segar dan ngasihnya memang agak banyak sampai bagian apple cheek juga. Selanjutnya pakai concealer. Nah, ini aku pakai concealer dari Clue Depu supaya kalau misalnya pas nangis dia tuh aman gitu loh. Maksudnya nggak hilang-hilang atau rusak di bagian bawah matanya. Nah, make sure model atau klien harus lihat ke atas, nggak bergaris, baru di set sama bedak tabur. Untuk ngesetnya, aku sih nggak suka terlalu banyak bedak taburnya, jadi tuh nggak ada baking gitu loh. Cuman cukup di set aja, jadi pakai bedak secukupnya, yang penting rapi dan menutup sempurna. Terus lanjut lagi untuk bagian smile lines dan juga garis bibir, garis di ujung bibir itu, terus bagian cuping hidung itu harus banget kalian pay attention, dirapihin dan didorong sama lidah baru dibedakin, karena ini adalah proses penting supaya smile linesnya itu tuh terdelay atau tidak terbentuk. Biasanya sih kalau misalnya emang smile linesnya dalam tetap ada sih, tapi paling enggak dia membantulah untuk mengurangi. Nah, kalau udah selesai, lanjut kita bedakin, nggak usah pakai mikir sih, tinggal kayak bedakin aja semuanya. Yang penting bedaknya tuh banyak supaya nanti foundationnya tuh bener-bener mateng dan kering sempurna. Selanjutnya ini aku lagi aduk-aduk foundation airbrushnya, aku campur beberapa shade, lanjut nanti diaplikasikan. Nah, cara ngaduknya gitu, gampang banget sampai blubuk-blubuk. Terus lanjut, ini untuk pengaplikasiannya kurang lebih sekitar 10 cm, 10-15 cm dari wajah. Terus tinggal di spray-spray aja kayak gini. Nah, untuk airbrush tuh aku memang pakainya after bedak tabur supaya dia menambah coverage. Jadi biar kayak kelihatan ada bedanya. Ini gantian muridku Mbak Bulan yang airbrush yang sebelahnya. Terus pakainya sih secukupnya aja, jangan terlalu banyak banget, jangan terlalu basah banget juga karena nanti kayak kelamaan aja gitu loh nunggu keringnya. Nah, proses makeup airbrush ini adalah proses untuk membuat finishing makeup itu lebih smooth, lebih lembut, dan juga dia bakal lebih cover gitu.
Oke, selanjutnya setelah selesai di airbrush, itu tuh sebetulnya proses yang sama kayak kalau kalian habis bedak tabur terus kalian semprot pakai setting spray supaya bedak taburnya nggak pergi-pergi. Nah, itu sama, tapi dia adding extra coverage. Terus selanjutnya ini aku pakai bedak padat. Khusus untuk wedding aku pakai bedak padat tuh berlapis-lapis supaya memang si complexion aku tuh bener-bener kuat banget, kokoh, tahan dari pagi sampai sore. Nah, untuk bagian bawah mata biasanya sih aku pakai warna yang terang, aku pakai NC20. Terus nanti untuk keseluruhan wajah selain bawah mata dan area highlight aku pakai MAC NC30. Lanjut untuk bagian kontur luar, ini aku pakai warna yang subtle gitu coklatnya, nggak yang coklat banget soalnya aku takut gosong kan. Dan untuk blush, aku lagi suka banget pakai blush Inglot yang terakota ditambah MAC Melba. Aku biasanya memang mencampurkan dua warna blush yang berbeda supaya hasilnya tuh kayak ada gradasi gitu. Jadi hasilnya lebih smooth dibandingkan hanya dengan menggunakan satu warna aja. Kemarin-kemarin sih aku suka banget pakai Nars Taj Mahal, akan tetapi Nars Taj Mahal itu tuh ada shimmernya. Jadi kadang-kadang kalau wajah klien gitu lagi rada breakout jadi kayak nggak terlalu bagus karena menampakkan si tekstur dari kulitnya. Nah, kalau si Inglot dan MAC Melba ini tuh dia matte gitu, jadinya cenderung aman sih. Cuman aku gonta-ganti sih biasanya kalau untuk blush tergantung kesukaan. Kadang-kadang aku juga pakai yang warnanya sedikit peach. Untuk aplikasinya menyeluruh dari bagian dekat alis sampai apple cheek. Lanjut, ini untuk alis aku biasa pakai low cost atau feathers terlebih dahulu untuk ngatur si bulu alisnya supaya bisa bobo sempurna. Terus aku teken-teken pakai belakangnya, ini kayak dilaminating gitu, jadi alisnya tuh nggak berdiri-berdiri. Cuman kalau aku sih nggak suka pakai lem bulu mata ya, karena bakal mengkilat-mengkilat gitu terus nanti jadi menggumpal-gumpal. Jadi kalau aku sukanya pakai feathers aja atau low cost aja, terus lanjut nanti di isi dan di frame pakai pensil alis. Nah, kalau misalnya mau nambah biar tambah bobo, aku juga pakai e.l.f. pencil wax. Selanjutnya aku pakai pensil alis Viva di sini untuk membuat frame. Nah, aku nggak pakai pomade lagi atau nggak pakai eyebrow powder lagi di awal karena aku pingin kayak dia bentuknya lebih presisi, lebih bagus gitu. Sehingga aku pakai pensil alis Viva. Itu aku raut biar bisa tajam dan kayak bagus gitu. Terus ya udah tinggal diisi-isi aja mulai dari depan sampai dalam-dalam mengikuti bentuk alis. Terus untuk ngisinya, kalau bagian depan ya biasa jangan terlalu ngeblok banget, tapi lebih ke kayak garis-garis aja. Sedangkan bagian framenya harus presisi, harus rapi banget, nggak ada yang kecoret. Nah, kalau aku pribadi, aku nggak suka pakai concealer terlalu banyak. Jadi emang alis tuh harus udah rapi dari awal. Jadi nggak nambah-nambahin kerjaan. Karena kalau misalnya di concealer, dia itu bikin si alisnya itu jadi kayak ada yang basah-basah, jadi kayak kelihatan ada batasnya sama complexionnya. Nah, ini banyak banget yang penasaran nih pensil apa sih sebetulnya. Ini adalah pensil alis kupas. Kalian bisa cari aja di Shopee. Cuman memang ini lagi agak langka, tapi cari aja. Terakhir aku beli dari Madame Lashes, jangan lupa pakainya yang warna coklat, jangan warna hitam. Lanjut, untuk base eyeshadow, aku pakai base eyeshadow dari MAC. Nah, ini fungsinya supaya shadow tuh lebih smooth dan juga lebih keluar tanpa kita effort terlalu banyak. Untuk warnanya aku biasanya pakai coklat muda atau coklat tua, sesuka hati sih pokoknya. Terus aku tambahin single eyeshadow dari MAC yang dia tuh soft brown gitu warnanya. Lanjut aku kasih warna coklat yang lebih gelap di bagian bawah transition colornya. Selanjutnya nanti aku kasih juga warna coklat yang lebih gelap lagi. Jadi kayak dikasih gradasi gitu, coklat muda, coklat rada gelap, coklat yang lebih gelap. Terus bagian belakang dikasih coklat yang gelap banget, dark brown gitu. Itu biar kayak bagus aja sih. Jangan lupa di blend.
Terus bagian bawah mata juga jangan lupa. Oh ya, tadi bagian depannya udah dikasih warna yang rada putih-putih bright gitu. Terus bagian bawah mata ini adalah kuncinya, kalian ngasihnya jangan terlalu banyak, tapi kasih setengah aja, setengah atau 3/4 dari mata. Oke, lanjut untuk bagian bulu mata. Kemarin ada yang nanya ya, gimana sih caranya masang bulu mata 3D. Nah, pertama dilem dulu nih bulu matanya, terus nanti ditemplokin. Terus ngelemnya tuh 2 bagian, bagian tengah sama bagian agak ke bagian bulu matanya gitu tuh juga dikasih lem supaya dia bisa kayak naik gitu. Nah, nempelinnya pelan-pelan aja dari tengah dulu biasanya aku, terus baru ujung-ujungnya dipasin. Pokoknya dipasin aja sih, jangan terlalu maju, jangan terlalu mundur. Kalau terlalu maju nanti nusuk, kalau terlalu mundur nanti depannya bolong. Terus nih kuncinya, naikinnya itu dari bagian kanan sama kiri dulu, tengahnya terakhir. Nanti kalau tengah dulu dia bakal ngejebrak gitu. Terus ini harus hati-hati banget, jangan sampai keriting ya. Karena bulu mata yang bagus tuh ini kuncinya ada di sini. Tuh kalau ujung-ujungnya udah, baru tengahnya. Kalau udah dirapiin semua, baru nanti dijahit sama bulu mata aslinya. Nah, ini dijahit itu artinya disatuin bulu mata palsu sama bulu mata aslinya, dilem gitu. Terus nanti diteken-teken pakai spatula. Habis itu kan dia putih-putih tuh, itu baru diitemin sampai sempurna. Kalau misalnya kurang naik, ini misalnya nih contoh kurang naik bulu matanya, kurang ngejebrak ya, itu dinaikin lagi. Caranya dikasih 1 layer lem lagi kayak gitu, terus tinggal kayak ditekan-tekan ke atas aja sih supaya bulu matanya lebih ngejebrak atau ngebuka lagi. Gampang kok, tinggal latihan terus aja, karena kalau pakai bulu mata 3D tuh memang tricky, dia kadang ujung-ujungnya suka copot. Nah, ini dia final looknya, cantik banget kan hasil makeupnya, super simple tapi fresh banget.